Sore. Halo, selamat sore. Sore, Pak. Itu suara kereta api dari mana? Bentar ya, sambil nunggu yang lain, Bapak. Ngisi absen dulu semalam. Bapak salah bagi. Yang lain bagaimana kabarnya? Feli, Tamesha, Swita, gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke. Ini pertemuan terakhir kan? Iya, Pak. Dalam bertemu. Yang lain mana nih? Nanti kali buat kita semua hati. Suara apa tuh baru kemarin? Rea, biar kalian siapin. Speaker tuh
Oke, absensinya ada Bapak kirim. Silakan diisi ya. Peli. Halo Peli, diisi ya absennya. Peli. Halo Peli. Kenapa si Peli ini susah sekali dipanggil? Peli. Halo yang lain. Kedengaran suara Bapak tuh macet-macet. Iya. Dengar, Pak. Hmm. Peli. Iya, Pak. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Bapak panggilnya nggak dengar. Halo Feli, lagi kerja. Iya. Iya, Pak, lagi kerja. Nah, lain kali dikondisikanlah jam kerjanya ya. Karena kan cuma sebentar, ya break dulu gitu ya. Diisi absennya. Oke, yang lain kita lanjut. Ini materinya nggak banyak. Jadi ada konsep polimorfisme pada Java. Polimorfisme digunakan untuk menyatakan suatu objek yang merujuk pada beberapa fungsi yang berbeda. Jadi pada konsep polimorfisme, rujukan dapat dilakukan pada berbagai tipe objek. Hal ini dilakukan karena objek dimungkinkan memiliki instruksi yang berbeda. Kemudian, dalam mengimplementasikan polimorfisme, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Halo, Jugal Handrat. Kenapa lama-lama kali masuk? Kerja? Halo, Jugal Handrat. Halo, Jugal Handrat. Iya, Pak. Lagi ngapain dipanggil nggak dengar? Tadi di sini bising lagi kerja kelompok juga.
Temanmu itu satu lagi kenapa nggak pernah masuk? Si Andi Raj. Nggak tahu, Pak. Ah, ini udah pertemuan terakhir. Nanti lama Udah lebih saya bilang, tamat. udah saya bilang sama dia, cuman ya gitu dia no respon. Nanti dicabut beasiswanya nggak kuliah lagi dia. Itulah Pak, kurang tahunya saya Pak. Diingatilah temannya. Oke, kita lanjut. Dalam mengimplementasikan polimorfisme, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, metode yang dipanggil harus melalui variabel dari superclass. Kalau variabel udah ngerti lah ya kan. Kemudian, metode yang dipanggil juga harus merupakan metode yang ada pada superclass. Kemudian, deklarasi metode yang ada pada superclass maupun di subclass. Selanjutnya, metode akses variabel atau atribut pada subclass tidak boleh lebih terbatas daripada yang ada pada superclass. Maaf ya Bapak, agak kurang sehat ini. Kemudian, di konsep polimorfismenya, pemrograman berorientasi objek atau OOP memiliki beberapa konsep penting yang harus dipahami. Di antaranya ada kelasnya, kemudian objeknya, kemudian enkapsulasinya atau pembungkusannya, kemudian inheritance, dan pewarisan, dan yang lainnya. Ini semua udah kita pelajari. Pengenalan polimorfisme. Poli artinya banyak, morfisme artinya bentuk. Jadi polimorfisme, bahasa Inggrisnya polimorfisme. Di sini adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies dapat memiliki banyak bentuk atau tahapan. Jadi prinsip ini juga diadopsi pada pemrograman berorientasi objek. Sehingga kita dapat didefinisikan sebagai berikut. Polimorfisme dalam OOP adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Jadi bentuk di sini dapat diartikan sebagai objek yang memiliki isi yang berbeda, memiliki parameter yang berbeda, dan juga memiliki tipe data yang berbeda. Ntar dulu ya, cerah sekali. Selanjutnya, ada dua jenis polimorfisme pada Java. Yang pertama, polimorfisme statis. Yang kedua, ada polimorfisme dinamis. Jadi di sini perbedaannya polimorfisme statis dan polimorfisme dinamis yaitu terletak pada cara pembuatan polimorfisnya. Jadi polimorfisme statis menggunakan metode overloading, sementara polimorfisme dinamis menggunakan metode overriding. Jadi perbedaan metode overloading dan dengan metode overriding di sini yaitu metode overloading terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama tapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Jadi di sini kata kunci yang perlu kita ingat adalah yang pertama pada kelas yang sama. Kemudian memiliki nama metode yang sama. Kemudian memiliki tipe data dan parameter yang berbeda.
Misalkan kita membuat kelas lingkaran. Jadi Java yang memiliki metode luas, di mana metode luas tersebut dapat memiliki parameter yang berbeda. Contoh, kita akan menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari dan berdasarkan diameternya. Jadi di sini maka kita dapat mengubah kelasnya seperti ini. Nah, ini dia untuk contoh programnya. Jadi namanya kelas lingkaran. Kemudian kita akan membuat program di sini metode untuk menghitung luas dengan jari-jari. Jadi di sini pemanggilannya float luas dalam kurung float R. R ini apa? Ini rumusnya ya. Jari-jari biasanya R kan. Kemudian return dalam kurung float. Kemudian match titik PI atau P dikali R dikali R. Itu dia kan rumusnya. Kemudian metode untuk menghitung luas dengan diameter. Jadi di sini programnya double luas dalam kurung double D, kemudian return dalam kurung double, kemudian di dalam kurung seperempat dikali match P dikali D. D ini artinya diameternya. Jadi pada contoh di atas, dapat kalian lihat, kelas lingkaran memiliki dua metode yang memiliki nama yang sama, yaitu metode luas yang memiliki parameter dan tipe data yang berbeda dan memiliki rumus yang berbeda pula. Yang ini disebut dengan polimorfisme statis. Ini dia contoh polimorfisme statis. Selanjutnya, sementara polimorfisme dinamis biasanya terjadi saat menggunakan inheritance atau pewarisan. Sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Cara dia masuk. Jadi kita dapat mewariskan variabel atau atribut dan metode dari kelas induk atau parent class ke kelas anak atau child class. Jadi kelas anak akan memiliki nama metode yang sama dengan kelas induk. Dan kelas anak yang lainnya. Jadi contohnya ini. Di sini ada main. Kemudian di main ini apa saja? Ada kendaraan. Di kendaraan ini dia nanti terbagi 3, ada mobil, kendaraannya, ada pesawat, dan ada kapal. Kemudian, di kendaraan ini memiliki beberapa variabel. Yang pertama, modelnya, kemudian informasi apa yang akan diberikan. Kemudian, di kendaraan ini ada 3 tadi, yang pertama mobil. Di mobil ini apa saja? Yang ada nama, jenisnya, misalnya mobil Toyota, jenisnya apa. Kemudian, informasi apa yang diberikan nanti. Begitu juga pesawat. Nama pesawatnya apa, jenisnya apa, informasinya apa. Selanjutnya kapal. Kapal juga seperti itu, namanya apa, jenisnya apa, dan informasinya apa. Jadi nanti contoh polimorfisme dinamis dapat kalian lihat pada video ini. Yang link dikasih ini ya. Nanti bisa kalian lihat, ini video Pak Adli yang membuat bahan mata kuliah ini. Karena beliau ketua KKD-nya, koordinator untuk mata kuliah ini. Jadi beliau yang mengatur modulnya,
kemudian mengatur materinya. Oke, bisa kalian lihat nanti kan? Oke, cukup sampai di situ. Bagaimana? Sudah siap ujian? Tuh, hari apa ujian mulai ya? Minggu depan masih minggu pengganti. Mungkin 2 minggu lagi ya? Mungkin hari tanggal 9 mungkin ya. Baru mulai masuk ujian. Ada yang tahu? Tanggal ujian kapan? Halo, ada yang tahu tanggal ujian kapan? Belum? Halo, pada kemana semua? Iya, Pak. Pada kamu. Bagaimana juga Lanraj? Iya, Pak. Bisa? Ujian? Tadi kan di materi itu ada link video. Nanti bisa kalian lihat ya. Masing-masing. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini siapa aja yang udah ngisi absen? Ada 6. Oke, bagaimana? Kita akhiri aja. Iya, Pak. Oke. Ya sudah. Sambari menunggu ujian. Jadwal ujian nanti. Ya, dipelajari lah ya. Materi yang Bapak kasih. Di materi tadi ada link videonya. Nanti bisa kalian lihat. Oke. Sampai jumpa di ujian semester. Selamat belajar semuanya. Selamat sore. Bye-bye. Sore, Pak. Sore, Pak. Yang belum diisi absen, silakan diisi absen ya.